Media sosial merupakan sebuah wadah berekspresi dan berkomunikasi yang saat ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Berbagai macam kemudahan dan keunggulan menjadikan media sosial sebagai backbone atau tulang punggung pada zaman digital saat ini. Berdasarkan data tersebut, setidaknya terdapat 4 media sosial yang digemari masyarakat Indonesia. Pada saat ini, diantaranya YouTube dengan 88%, selanjutnya dengan Instagram dengan 79%, disusul oleh Facebook dengan 82% dan WhatsApp 84%. Ujaran kebencian merupakan tindakan ujaran yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung terhadap individu maupun kelompok yang mengandung rasa kebencian, etnis, agama, fisik, jenis kelamin, dan kurangnya etika merupakan salah satu penyebab kebanyakan setiap orang melakukan tindakan tersebut. Padahal, ujaran kebencian memiliki efek negatif yang sangat berbahaya, seperti diskriminasi, konflik sosial, bahkan genosida manusia. Pada tahun 2017, Polri juga menangani 3.325 kasus kejahatan hate speech atau ujaran kebencian. Angka tersebut naik 44,99% pada tahun 2016 sebelumnya. Ujaran kebencian merupakan tindakan ujaran yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung terhadap individu maupun kelompok yang mengandung rasa kebencian, etnis, agama, fisik, jenis kelamin, dan kurangnya etika merupakan salah satu penyebab kebanyakan setiap orang melakukan tindakan tersebut. Padahal, ujaran kebencian memiliki efek negatif yang sangat berbahaya, seperti diskriminasi, konflik sosial, bahkan genosida manusia. Pada tahun 2017, Polri juga menangani 3.325 kasus kejahatan hate speech atau ujaran kebencian. Angka tersebut naik 44,99% pada tahun 2016 sebelumnya. Di Indonesia, sebagai wujud penanganan ujaran kebencian atau hate speech lebih condong terhadap tindakan represif yang pada tersangkanya dijerat pada pasal 28 Junto, pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, Junto pasal 14 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan pasal 207, 208 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukumannya adalah 6 hingga 10 tahun kurungan penjara. Namun, di sisi lain, minimnya tindakan preventif memberikan bumerang tersendiri yang mengakibatkan meningkatnya ujaran kebencian. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan preventif dalam penanganan hal tersebut. Sebagai wujud penanganan hal tersebut, penulis memberikan rekomendasi menggunakan nilai lokal Bugis sebagai tindakan preventif melalui proses internalisasi. Adapun nilai lokal Bugis yang tercermin adalah Sipakatau, Sipakalibi, dan Sipakainge. Berdasarkan paparan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yakni: pertama, apa yang dimaksud dengan nilai kebudayaan Bugis, Sipakatau, Sipakalibi, dan Sipakainge? Kedua, bagaimana proses internalisasi nilai kebudayaan Sipakatau, Sipakalibi, dan Sipakainge bagi pengguna media sosial? Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan tersebut adalah metode kualitatif dengan mengutamakan data sekunder dan pendekatan studi kasus fenomena hate speech di Indonesia. Kehadiran hate speech memberikan ancaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam segala aspek kehidupan. Kehadiran hate speech sejatinya merupakan tindakan yang bersumber dari pribadi setiap individu masing-masing. Kesadaran akan pentingnya menghindari tindakan hate speech sejatinya harus lahir dari kesadaran individu di dalam diri masing-masing. Namun, kesadaran individu terhadap tindakan hate speech sejatinya dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar, baik pola perilaku, kebiasaan, maupun adat istiadat. Hal ini sejalan dengan pandangan Miller dan Dollard yang mengungkapkan teori coping behavior yang artinya mengadopsi atau meniru tindakan yang berasal dari lingkungan. Penerapan nilai kebudayaan lokal Bugis yakni Sipakatau, Sipakalibi, dan Sipakainge merupakan urgensi yang harus diterapkan dalam masyarakat dalam wujud preventif hate speech di media sosial. Yang pertama adalah nilai Sipakatau yang merupakan sebuah nilai yang memiliki makna saling memanusiakan, saling menghargai, serta saling memperlakukan sebagai manusia. Yang kedua adalah nilai Sipakalibi yang memiliki konsep yang memandang manusia sebagai makhluk yang sering dipuji dan diperlakukan dengan baik. Yang ketiga adalah Sipakainge yang memiliki arti saling mengingatkan.
Konsep ini memandang manusia perlu untuk dihargai dengan segala hak-hak yang melekat terhadap hak asasi manusia. Nilai sifat atau ini juga dapat dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap hak hidup, hak asasi, dan hak pribadi seseorang, sehingga tidak melanggar hak orang lain. Dengan melakukan internalisasi nilai kebudayaan ini, pengguna media sosial mampu menghargai para pengguna media sosial lainnya dengan baik. Penyebar hate speech di media sosial erat kaitannya dengan tidak saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Oleh karena itu, perlu adanya urgensi untuk menerapkan nilai ini dalam masyarakat. Secara hakikatnya, saling memuji dan menghormati akan menimbulkan suasana yang menyenangkan dalam masyarakat. Kebudayaan Bugis mempercayai bahwa seseorang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, sehingga dengan berpedoman nilai ini, masyarakat lebih mampu saling mengingatkan satu sama lain, sehingga manusia terhindar dari tindakan yang melanggar hak asasi maupun norma yang telah ditetapkan. Adapun tahap internalisasi nilai kebudayaan Bugis ini dapat dimulai melalui pendidikan dan sosialisasi pengenalan nilai kebudayaan, baik melalui media sosial maupun secara langsung. Pendidikan merupakan senjata utama untuk memerangi hate speech di media sosial. Hal tersebut dikarenakan rata-rata pengguna media sosial mayoritas merupakan pelajar dan mahasiswa yang merupakan generasi muda, sehingga kelak ketika nilai ini terinternalisasi dalam generasi muda dengan baik, mampu menciptakan etika, moral, dan mental yang menciptakan pengguna media sosial yang lebih bijak. Melakukan sosialisasi nilai ini merupakan tahap yang sangat penting karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui pemaknaan nilai ini. Di sisi lain, perlu adanya dukungan setiap masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk melakukan internalisasi nilai kebudayaan baik untuk diri sendiri maupun terhadap sesama. Media sosial menjadi bab primadona saat ini. Media sosial menyuguhkan akses informasi dan komunikasi dengan mudah. Namun, kehadiran media sosial juga membawa dampak efek negatif dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah kehadiran hate speech. Oleh karena itu, perlu adanya internalisasi nilai kebudayaan sifat atau sifat kalibi dan sifat kaenge sebagai wujud preventif hate speech di media sosial, sehingga pada akhirnya mampu menciptakan pengguna media sosial yang bijak dan mampu saling menghargai satu sama lain.